Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar teori resiko. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi yang merupakan lanjutan dari beberapa materi sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai pengantar model resiko individu, dan kita juga sudah mempelajari bagaimana cara menentukan jumlahan dari variabel-variabel random yang independen itu ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai pengantar model resiko kolektif. Nah, kira-kira materinya seperti apa? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Materi pertama yang akan kita bahas di topik ini adalah tentang konsep dasar dari model resiko kolektif dan definisinya tentunya ya, definisi, terus asumsi-asumsi yang digunakan itu seperti apa. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman tahu bahwa model resiko kolektif itu diasumsikan sebagai suatu proses random yang menghasilkan klaim kontrak asuransi. Nah, ini ya, kita kan sudah mempelajari di beberapa pertemuan sebelumnya itu kan mempelajari tentang model resiko individu dan jumlahan dari variabel-variabel random yang independen. Itu sebagai dasar nantinya kita akan menentukan model resiko yang kolektif ini gitu. Nah, di model resiko kolektif ini kita mendefinisikan beberapa variabel random. Yang pertama adalah N, teman-teman. Di mana N di sini itu menyatakan jumlah klaim polis asuransi yang diberikan di periode waktu tertentu. Ini ya, tertentu. Di mana nanti jika kita punya X1 itu kita definisikan sebagai besar klaim yang pertama, kemudian X2 itu besar klaim yang kedua, dan seterusnya, nanti X3 dan seterusnya ya. Maka kalau kita menjumlahkan besar klaim yang pertama, kedua, dan sampai ke N ya, maka kita bisa mendapatkan S, teman-teman. S itu berarti jumlahan dari besarnya klaim yang pertama, kedua, dan seterusnya sampai ke N. Ini yang menyatakan S itu menyatakan klaim agregatnya atau kumpulan dari klaimnya yang dilakukan di periode waktu tertentu ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan total klaim ya, jadi total klaim N itu kalau dibahasakan kita itu sebagai berapa kali pengajuan klaim. Jadi kalau misalkan ada seorang nasabah asuransi kendaraan ya, dia dalam satu periode, misalkan periodenya adalah tahunan, maka misalkan dalam 1 tahun dia melakukan pengajuan klaim itu 5 kali dalam setahun, berarti N-nya itu 5 kali gitu ya. Nah, sedangkan S-nya berarti itu total klaimnya atau kumpulan dari klaimnya atau klaim agregatnya ya, berarti X1 ditambah X2 tambah X3 sampai X5, karena misalkan dalam satu periodenya itu 1 tahun. Jelas ya. Nah, ini total klaim ini ternyata merupakan variabel random yang berpengaruh terhadap klaim agregat S ini. Nah, kalau dilihat dari jumlahan ini kan kelihatan ya bahwa N itu kan berpengaruh ke S. Nah, S ini adalah klaim agregatnya. Nah, untuk lebih jelasnya, N itu bisa kita definisikan sebagai kumpulan dari frekuensi klaim. Jadi, N itu adalah frekuensi klaimnya, berapa kali pengajuan klaimnya. Itu ya, dari X1, X2, dan seterusnya. Sedangkan jumlahan dari X1, X2, dan seterusnya atau kita simbolkan dengan S, itu bisa kita istilahkan sebagai severity-nya atau total klaimnya atau klaim agregatnya. Nah, ini ya severity-nya. Jadi N itu adalah frekuensinya, berapa kali dia mengajukan klaim. Kalau S itu adalah severity-nya atau total klaimnya, berapa uang yang diklaimkan itu dalam satu periode tertentunya. Tuh. Jelas ya, itu definisi dari variabel-variabel random yang akan kita gunakan dalam menghitung model resiko kolektif. Nah, selanjutnya asumsi apa saja yang digunakan dalam model resiko kolektif? Yang pertama adalah X1, X2 sampai Xn itu harus berdistribusi yang variabel randomnya itu adalah IID, teman-teman, atau variabel random yang berdistribusi identik dan independen.
Mungkin kalau definisinya teman-teman bisa review lagi di materi pengantar StatMat ya. Variabel random yang independen itu seperti apa, yang identik itu seperti apa gitu. Silahkan teman-teman bisa review lagi materinya. Kemudian asumsi yang kedua adalah variabel random dari n, x1, x2 dan seterusnya itu harus independen atau saling bebas. Itu ya, itu adalah konsep dasar dari model resiko kolektif. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung atau menentukan distribusi dari klaim agregatnya teman-teman, atau S-nya yang tadi itu ya. Nah, di sini kalau kita misalkan Px itu sebagai fungsi distribusi atau distribusi kepadatan peluangnya yang sifatnya adalah IID atau identik dan independen dari XI, maka kalau kita punya X itu sebagai variabel random claim dengan fungsi peluangnya, maka kalau kita cari momen kekanya kan bisa menggunakan persamaan yang pertama ini ya. Jadi PK itu adalah momen keka itu bisa diperoleh dari nilai harapan atau E dari X pangkat K. Kemudian MGF dari X-nya kan kita bisa peroleh dengan persamaan yang kedua ini ya. Ini merupakan cara mencari MGF dari variabel X ini ya, ekspektasi dari E pangkat TX. Nah, maka kalau kita ingin mencari MGF dari variabel jumlah klaim atau N-nya, ya tinggal ini teman-teman. Jadi MNT sama dengan nilai ekspektasi dari E pangkat TN. Atau misalkan MGF dari klaim agregatnya ya tinggal kita rubah X yang di sini jadi S. Gitu ya. Ini. Nah, sedangkan fungsi distribusi peluang dari klaim agregat itu kita bisa tuliskan ini. Ini hampir sama dengan yaitu konsepnya yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, yakni tentang jumlahan dari variabel-variabel random yang independen gitu. Nih. Nah, selanjutnya dengan menggunakan rumus ini sudah kita bahas di materi tentang model klaim individu ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki dua kasus di mana ada syaratnya, ada dua peristiwa, kemudian satu peristiwa itu sebagai syaratnya, ini ya, W dengan syarat V ya, ini. Maka kalau kita ingin mencari nilai ekspektasi dari klaim agregat atau ini ya, S yang dipengaruhi atau yang dipengaruhi oleh N, itu bisa teman-teman lihat di persamaan yang kelima. Jadi ini adalah cara mencari nilai ekspektasi dari klaim agregatnya yang diperoleh, yang dipengaruhi dari nilai ekspektasi jumlah klaim individunya atau N-nya ini. Ini ya. Ini N itu kan X1 ya N yang berpengaruh ya, karena S itu kan sama dengan X1 plus X2 sampai Xn gini ya. Ini kan pengaruh dari N itu kan ke S seperti ini ya. Jadi N itu adalah jumlah klaim individunya nanti. Nah, ini ternyata untuk mencari nilai ekspektasi dari klaim agregatnya merupakan P1 dikalikan N-nya atau P1 dikalikan nilai ekspektasi dari jumlah klaim individunya. Ini. Nah, variasi klaim agregatnya bisa diperoleh dari rumus ini, teman-teman. Nah, ini. Ini ya. Dimana nanti variansi dari X itu kita peroleh P2 dikurangi P1 kuadrat. Ini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini adalah cara mencari nilai ekspektasi dan variansi dari klaim agregat dengan pengaruh dari nilai ekspektasi dari jumlah klaim individu ya. Bisa teman-teman lihat di persamaan 5 dan 6. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa menggunakan MGF-nya ini untuk cari MGF dari klaim agregatnya. Nah, ini ya. Jadi E dikalikan E pangkat TS ditambahkan N ternyata diperoleh ini. Jadi nanti MGF dari jumlah klaim agregat dikalikan MGF dari jumlah klaim agregat untuk fungsinya adalah log dari MGF untuk variabel X-nya. Nah, ini kan masih sebatas rumus ya, mungkin teman-teman masih bingung bagaimana aplikasinya. Kita langsung ke contoh yang pertama.
Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini saya langsung ngoret-ngoret di PPT-nya aja ya teman-teman ya. Nah, di sini diketahui kalau n itu atau variabel random jumlah frekuensi klaimnya itu berdistribusi geometri. Nah, ini ya. Dengan fungsi probabilitas dari n adalah ini teman-teman. Ini adalah fungsi probabilitas untuk n karena distribusi geometri kan distribusi diskrit ya. Maka rumus fungsi probabilitasnya seperti ini. P Q kali N. P itu kan menyatakan sukses, kalau Q itu kan menyatakan gagal. Kalau nggak salah kan seperti itu ya. Mengingat lagi silakan teman-teman. Kemudian di contoh yang pertama ini kita disuruh menentukan MGF dari klaim agregatnya ketika N-nya itu berdistribusi geometri. Nah, kalau review materi tadi kan kita bisa menggunakan persamaan yang ketujuh ya. Ini ya, kita kan bisa menghitung klaim agregat MGF dari klaim agregat ketika diketahui MGF dari atau fungsi peluang dari N-nya. Ini ya. Ternyata ini. Nah, berarti langkahnya itu kita cari MGF dari N-nya. Nah, karena di contoh yang pertama ini N-nya itu distribusi geometri, maka ya ini teman-teman. Nah, ini sesuai dengan definisi ya teman-teman ya. Kita nyari Mn-nya dulu teman-teman. Mn-nya itu kan berarti nilai ekspektasi dari E pangkat Tn. Nah, karena dia distribusinya geometri, di mana geometri itu kan distribusi diskrit, maka kalau kita nyari MGF-nya berarti pakainya ini. Sigma dari N 0 sampai tak hingga E pangkat Tn dikali probabilitasnya. Ada probabilitasnya kan P Q pangkat N. Jadi kalau misalkan dituliskan seperti ini teman-teman. Tak hingga E pangkat Tn dikalikan dengan PR N sama dengan N. Nah, ini ya, makanya langsung ke sini. Nah, perhatikan karena yang berjalan itu dari N-nya ya, N-nya yang berjalan dari 0 sampai tak hingga, maka kan P-nya kita bisa keluarkan di sini. Nah, kita langsung gabungkan berarti E pangkat Tn dikalikan dengan Q pangkat N, ini ya. Ini P saya keluarkan, N 0 sampai tak hingga, E pangkat Tn kali Q pangkat N. Nah, ini kan sama-sama N ya pangkatnya ya. Ini kan bisa saya rubah jadi Q dikalikan E pangkat T dipangkatkan N. Nah, kalau saya jabarkan Q E pangkat T dengan N-nya itu berjalan dari 0 sampai tak hingga, ini ya saya tuliskan seperti ini. Ketika N-nya 0, berarti kan pangkatnya 0. Ketika N-nya 1 saya pangkatkan 1, ketika N-nya 2 kita pangkatkan 2 dan seterusnya sampai tak hingga. Ini saya nuliskannya sampai titik-titik karena tak hingga ya. Maka kalau teman-teman lihat, ini kan merupakan barisan geometri teman-teman. Ini ya. Oh sorry, ini kan deret, ini kan deret geometri ya. Ini bukan barisan tapi deret. Dimana kalau teman-teman lihat ini kan nilai A-nya atau suku pertamanya Q E pangkat T pangkat 0 itu kan nilainya 1 ya enggak. Ini kan kalau dipangkatkan 0 nilainya 1, kemudian ini adalah U2 nya. Nah, kalau dari deret geometri kan kita bisa nyari rasionya. Nah, rasionya kan bisa kita peroleh dari suku kedua dibagi suku pertama. Q E pangkat T dibagi 1 ternyata rasionya sama Q E pangkat T. Maka kalau kita ingin mencari deret tak hingga, ingat ya materi tentang aritmatika, deret dan barisan. Kalau misalkan barisannya itu sampai tak hingga, itu kan disimbolkan dengan S tak hingga, itu kan bisa diperoleh dari A dibagi 1 dikurangi rasionya. Nah, A-nya itu kan 1 ya. 1 dibagi 1 rasionya adalah Q E pangkat T. Ya udah. Maka kan ini penjumlahan dari N-nya sama dengan 0 sampai tak hingga ternyata diperoleh ini teman-teman. Ya tinggal dikalikan aja, maka MNT atau MGF dari variabel N-nya, variabel random N-nya atau variabel
frekuensi klaimnya itu adalah Q dikalikan 1/1 min Q E pangkat T, atau P ya, P ini berarti P dibagi 1 min Q E pangkat T. Nah, seperti yang sudah saya tuliskan seperti ini. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini kita sudah dapatkan MGF dari variabel random n-nya. Nah, karena kita kembali lagi karena kita disuruh mencari MGF dari S-nya, di mana S itu adalah klaim agregatnya, maka kita bisa mengaplikasikan persamaan yang ketujuh. Nah, ini kan kita pakai berarti MGF dari N, kemudian dengan fungsinya adalah log dari MXT. Nah, kita coba. Ini kita menggunakan persamaan yang ketujuh ya, ini dapatnya kan seperti ini. MGF dari N dengan fungsinya adalah log MXT. Maka kalau kita tuliskan MGF dari dari N itu kan ini ya. Ini berarti kan P dibagi 1 dikurangi Q E pangkat lah. T-nya itu kita rubah ini teman-teman. Nah, ini log ini ya, karena T yang di sini kita rubah jadi ini log MXT. Nah, ini. Nah, berarti P dibagi 1 min. Nah, Q ya. Nah, mengingat lagi teman-teman, kalau misalkan E pangkat log sekian, otomatis yang tertuliskan ini. Ingat ya, itu sifat dari bilangan alam E. Jadi kalau E log 2 berarti hasilnya ya 2, atau E log X itu berarti hasilnya X. Nah, ini juga sama, E pangkat log MXT berarti kali MXT. Nah, ini makanya MGF untuk klaim agregatnya ya berarti ini hasilnya. Gitu. Jelas ya? Ini gampang sekali. Jadi kok MX-nya nggak dijabarkan ya, karena kan kita di soal nggak diketahui X-nya itu distribusinya apa gitu. Jadi tinggal ditulis seperti ini aja ya teman-teman ya. Nah, ini cara mencari MGF untuk klaim agregatnya gitu. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, kita masuk ke fungsi distribusi dari S-nya. Nih ya, kalau tadi itu kita nyari MGF dari distribusi S-nya, dari S-nya atau dari klaim agregatnya. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mencari fungsi distribusi dari klaim agregatnya. Nah, sebenarnya konsepnya sama seperti yang sudah kita pelajari kemarin tentang jumlahan variabel-variabel random independen ya. Nah, itu yang sudah kita pelajari kemarin itu mengenai konvolusi, kita pakai di sini teman-teman. Ya, ini bagaimana cara mencari fungsi distribusi dari klaim agregat gitu. Ini ya konsepnya sama. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari fungsi distribusi atau distribusi function atau CDF dari klaim agregatnya, ini kan disimbolkan seperti ini ya. Sama ya seperti kita mencari CDF dari jumlahan variabel random independen. Ini definisinya sama teman-teman. Tapi ini ingat, ini dipengaruhi oleh N atau frekuensi dari klaimnya. Ini. Nah, definisinya bisa teman-teman lihat di persamaan yang ke-8. Tapi ini definisinya itu konsepnya sama seperti yang sudah kita pelajari di topik mengenai jumlahan dari variabel random independen gitu. Nah, nanti ternyata kalau kita ingin mencari CDF dari klaim agregat, kita menggunakan konvolusi yang sudah kita pelajari kemarin gitu. Nah, ini ya. Ini jadi probabilitas dari penjumlahan X1, X2 sampai Xn itu merupakan ini konvolusi dari masing-masing nilai peluangnya atau nilai probabilitasnya. Ya, dimana probabilitas ke-0 ini untuk yang yang ke-0 ya, konvolusi untuk yang ke-0 dengan n-nya 0 itu bisa bernilai 1 ketika x-nya itu lebih besar dari 1 atau positif, dan bernilai 0 ketika x-nya itu negatif. Nah, maka dari persamaan yang ke-8 ini kita bisa menentukan fungsi
distribusinya atau fungsi CDF-nya dari klaim agregat itu merupakan, kalau ini berarti untuk persamaan yang ke-10 ini ketika distribusinya adalah diskrit, teman-teman. Ini ya. Nah, ini merupakan penjumlahan dari ini ya, konvolusi ke N dikalikan dengan probabilitasnya. Ini ya, jadi jika distribusi total klaim diskrit dengan fungsi peluangnya adalah ini ya, maka distribusi dari klaim agregat juga diskrit. Nah, ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan fungsi atau distribusi total klaimnya itu kontinu, maka fungsi peluangnya atau PDF dari variabel random claim agregat S itu bisa diperoleh dengan menggunakan persamaan yang ke-11 ini. Nih ya. Oh, ini untuk yang diskrit ya. Sorry teman-teman. Ini untuk yang diskrit, masih diskrit teman-teman. Nah, ini tadi untuk nyari CDF-nya, ini nyari PDF-nya dari claim agregat. Nah, di contoh yang kedua ini kita coba pahami dulu ya soalnya ya. Dimana di contoh yang kedua ini kan diketahui suatu portofolio asuransi itu menghasilkan 0 sampai 3 klaim. Jadi jumlah klaimnya itu dari 0 sampai 3. Jadi kalau saya tuliskan itu N-nya, ini kan karena banyaknya klaim ya, maka N-nya itu dari 0, 1, 2, 3. Nah, ini. Di mana masing-masing probabilitasnya ketika N-nya 0, jadi 0,1 itu adalah P, N ketika N-nya 0 itu 0,1, PN 1 itu 0,4, kemudian PN-nya sama dengan 2 itu adalah 0, ini 0,3, 0,4, dan PN sama dengan 3-nya itu kan 0,2. Ini ya. Itu dari contoh yang kedua. Nah, selanjutnya, dan suatu klaim individu akan berjumlah 1, 2, atau 3 dengan peluangnya adalah 0,5, 0,4, dan 0,1. Jadi ketika peluang X-nya, ini akan peluang klaim individu. Jadi klaimnya itu kan X-nya dimulai dari 0 dulu ya teman-teman ya. 0, 1, 2, 3. Nah, ketika X-nya itu 1, itu probabilitasnya itu 0,5. Jadi ini P X-nya teman-teman. Kemudian ketika jumlahnya adalah 2 klaimnya, itu probabilitasnya adalah 0,4. Kemudian ketika jumlah klaimnya adalah 3, itu probabilitasnya 0,1. Otomatis ketika jumlah klaimnya 0, itu kan kita asumsikan itu nilainya adalah 1. Tapi ini nanti di sini ya, ketika X-nya itu 0 teman-teman. Nah, ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba, ini ada tabelnya. Ini tabel penyelesaiannya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Jadi ketika P ini kan bintang N ya, ketika N-nya 0 nih, dan ketika jumlah dari klaim individunya adalah 0, maka kita asumsikan probabilitasnya adalah 1. Jadi ketika tidak ada klaim sama sekali, maka kan probabilitasnya 1. Kan kemungkinan bisa ya ada gitu. Nah, ketika ini di mana N-nya 0, ini berarti N-nya nanti teman-teman tuliskan di bawah ya. N0, 1, 2, sampai 3. Nih. Kemudian ini adalah probabilitas dari masing-masing N. Tadi kan ketika 0 probabilitasnya 0,1, ketika 1 0,3, ketika N-nya 2 0,4, dan ketika N-nya 3 itu 0,2. Gitu ya. Nah, selanjutnya ketika P bintang N-nya 1 teman-teman, mengikuti yang ini. Ini ya. Nih, atau kalau kita tuliskan itu sama aja dengan PX-nya, maka kan ketika N-nya 0 kan nggak ada ya untuk kolom yang ketiga ini, jadi di strip aja. Nah, untuk yang jumlah klaimnya 1 itu kan tadi peluangnya adalah setengah, ketika jumlahnya 2 klaimnya itu adalah 0,4 probabilitasnya, dan ketika jumlah klaimnya 3 itu probabilitasnya 0,1. Nah, untuk jumlah klaim yang keempat sampai ke bawah itu kan nggak ada semua ya, jadi di strip aja gitu, nggak ada nilainya.
Nah, selanjutnya untuk menghitung P bintang 2 itu sama halnya teman-teman di contoh yang pertama di materi mengenai jumlah dari variabel independen ya, variabel random independen pakai konvolusi teman-teman. Jadi P bintang 2 itu diperoleh dari P1 P bintang 1 di ini ya, di apa, dioperasikan, berarti dioperasikan seperti ini ya. Oh, jadi kalau dituliskan seperti ini teman-teman, jadi P1 atau PX, P1 P bintang 1X itu kan PX ya, jadi PX di bintang dioperasikan dengan PX. Jadi kalau digambarkan dalam tabel itu nanti yang masuk ke barisnya itu adalah nilai 0,5, 0,4, 0,1, terus yang di kolomnya 0,5, 0,4, 0,1. Seperti ini, teman-teman. Ini ya. Ini untuk kolom yang keempat ya. Jadi P bintang 2 itu sama dengan PX dioperasikan atau dioperasikan konvolusi ya dengan PX ini. Ini sama caranya, berarti ini kita kalikan per kolomnya, kita isi perkalian ini ya. Ini 0,5 kali 0,4 0,20, 0,5 kali 0,1 0,05. Sama seperti yang di bawah pun sama ya. Nah, nanti cara mengisinya berarti kan ini 0,25 itu untuk ngisi yang di bawahnya, teman-teman. Jadi ketika jumlah klaimnya adalah 1, itu nilainya nggak ada. Ini ya. Ini mengisi untuk jumlah klaimnya itu 2. Jadi di sini diisinya mulai di baris yang sini. Jadi 0,25, kemudian ini dijumlahkan 0,4, ini dijumlahkan 0, berapa ini? 26 ya. Ini ya. Ini dimulai dari kolom di bawahnya ini ya. Nah, ini konvolusi dari kolom yang ketiga ini. Nah, selanjutnya perhatikan karena yang diketahui jumlah individu, klaim individunya kan ada 3 ya, otomatis kita melakukan operasi konvolusi itu sampai di X-nya itu sama dengan 3. Nah, ini. Nah, untuk menentukan nilai dari kolom kelima ini juga menggunakan konvolusi. Nah, ini P bintang 3 itu bisa diperoleh dari P bintang 2X. Ini ya dioperasikan dengan P bintang 1 X-nya atau PX-nya di sini. Nah, ini cara ngitungnya seperti ini. Jadi ini merupakan hasil dari kolom yang keempat ya, hasil konvolusi yang pertama. Ini kemudian dikalikan dengan P bintang, nah ini 0,5, 0,4. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ya. Jadi perhatikan karena kita membutuhkannya sampai ini ya, perhatikan ya teman-teman ya, sampai sini, maka ini kita nilaikan 0 teman-teman. Ini ya. Ini. Nah, maka dengan menggunakan langkah yang sama, ini kita nanti dapatkan P bintang 3-nya, hasil konvolusinya itu bisa kita masukkan ke baris di bawahnya kolom ke-4 ini. Ini ya. 0,125. Nah, ini ya biar nanti kita dapatkan ini teman-teman. Nilai dari ini ya. Ini 0, ini 0 juga. Ini 0,01 aja ya. Nah, ini sebenarnya ini kenapa ditambahkan 0 di sini biar nanti membantu ini teman-teman. Iya, 0,001-nya. Nah, kalau misalkan nggak ada pun nggak masalah sih teman-teman. Jadi ini nggak masalah ya kalau nggak ada ya. Ini
kalau misalkan teman-teman bingung, ini dihapus aja, nanti berarti yang dikonvolusikan atau dioperasikan konvolusi itu adalah P bintang 2X-nya, kemudian ini adalah P bintang 1X-nya. Ini ya. Nah, ini nanti ini dijumlahkan, ini kemudian ini ya. Ini. Nah, ini nyampe ini. Terakhir kan nilainya 0,01 ternyata berada di X sama dengan 9. Nah, ini. Jadi cara pengisian dari kolom kelima itu ya berarti turun ke baris di bawahnya kolom keempat. Nih ya. Nah, selanjutnya kalau nyari Fs X-nya nih ya. Nah, ini. Cara nyari Fs T-nya. Nah, ini ya berbeda dengan ketika kita menjumlahkan variabel random saja, karena kita ingin mencari PDF untuk klaim agregatnya sesuai dengan persamaannya kemana ini, ke ini ya, ke 11. Maka kalau kita ingin cari PDF dari klaim agregat itu kan peluang dari nilai dari konvolusinya, ini konvolusi keberapa ya, tergantung dengan banyaknya klaim, itu dikalikan dengan peluangnya teman-teman. Nah, ini karena banyaknya klaim itu adalah 3, 1, 2, 3, dengan nilai dari peluangnya itu nilai dari N-nya adalah 0 sampai 3. Nah, maka ini berarti nilai dari Fs X itu kan diperoleh dari P bintang 3X dikalikan dengan peluangnya ya teman-teman. Maka tinggal dikalikan aja. Jadi ketika X-nya 0, nih ya. Ini ya teman-teman ya. Ini berarti Fs X-nya atau PDF dari klaim agregatnya ini bisa diperoleh dari ini. Jadi 0,1 teman-teman kalikan dengan ini, nanti diperoleh Fs untuk X-nya 0 atau jumlah klaimnya 0, kemudian 0,3 dikalikan dengan masing-masing ini ya. Ini berarti sesuaikan dengan barisnya teman-teman. Jadi kolom ini 0,3 dikalikan dengan baris kedua, nanti untuk mendapatkan baris kedua dari PDF klaim agregatnya. Ini. Jadi 0,5 kali 0,3. Nih, kemudian untuk ini baris yang ketiga itu berarti 0,4 nih ya, dikalikan dengan 0, untuk baris yang ketiga ini berarti kan kita punya dua nilai ini ya, ketika jumlah klaimnya 2 itu kan ketika P bintang 1-nya 0,4 dengan P bintang 2-nya kan nilainya 0,2. Jadi dikalikan aja teman-teman. Jadi 0,3 kali 0,4 ditambahkan 0,4 dikalikan 0,25. Ini ya. Kemudian ketika klaim agregatnya 3, maka PDF klaim agregatnya jumlah klaimnya 3, maka PDF dari klaim agregatnya tinggal ini. Jadi 0,3 kalikan 0,1, kemudian ditambahkan 0,4 kali 0,40 ditambahkan 0,2 kalikan 0,125. Nah, ini caranya sama ya. Ketika jumlah klaimnya 4, berarti karena yang ada nilainya itu di baris ke sini ya. Ini berarti 0,4 kali 0,26 ditambah 0,2 kalikan 0,300. Ini ya, ini. Nah, sama nanti ini berarti dikalikan bawah ditambah ini dikalikan bawah dapat ini. Kemudian untuk yang jumlah klaimnya 6 berarti 0,01 kali 0,4 ditambah 0,184 dikalikan 0,2 dapatnya ini. Nah, ini juga sama, ini berarti yang ada nilainya hanya di sini ya, berarti tinggal dikalikan 0,2 masing-masing. Nah, itu cara mencari PDF untuk klaim agregatnya. Nah, ini. Nah, bagaimana cara mencari CDF-nya? Karena kan pertanyaannya kita disuruh nyari PDF dan CDF-nya ya. Nah, cara nyari CDF-nya ya tinggal menjumlahkan aja karena kan kumulatif. Nah, di baris pertama kan tetap ya 0,1, di baris kedua tinggal menjumlahkan aja teman-teman. Jadi 0,1 ditambah 0,15 kan berarti 0,25. Kemudian baris selanjutnya ya tinggal menjumlahkan aja.
0,1 tambah 0,15 tambah 0,22 dapatnya kan 0,47. Nah, ini nanti dijumlahkan terus, yang pada akhirnya nilai kumulatifnya ya berarti nilainya adalah 1. Gitu. Jelas ya, karena nilai kumulatif dari peluang pasti 1. Itu cara nyari PDF dan CDF dari klaim agregat. Ternyata yang terpengaruhi oleh jumlah klaimnya, teman-teman. Makanya rumusnya berbeda ya. Jadi ketika kita nyari PDF-nya ternyata harus dikalikan dengan peluang dari masing-masing N-nya atau jumlah klaimnya gitu. Ini ya. Nah, ini. Jadi perlu dipahami dulu kira-kira di soalnya itu yang diketahui apa saja. Tuh, silakan teman-teman pelajari lagi ya, pahami lagi contoh yang kedua ini. Ini sudah saya tuliskan. Nanti kalau misalkan ada yang keliru, nanti saya akan edit lagi ya. Nanti akan saya share ke teman-teman biar belajarnya gampang. Gitu ya. Nah, ini kalau sudah jelas silakan, ini ada contoh latihan. Coba dikerjakan untuk soal latihan yang pertama dan kedua. Ini hanya membuktikan saja, teman-teman. Ini yang pertama, apakah benar kalau nilai MGF dari XT-nya itu adalah ini ya. Ini. Terus yang kedua dari contoh yang pertama, kalau ditambahkan asumsi PX-nya adalah 1 min E pangkat X, maka teman-teman suruh membuktikan bahwa MGF dari klaim agregatnya adalah bentuknya seperti ini. Silakan teman-teman bisa diskusi sama yang lainnya ya, karena hanya 6 orang gitu. Silakan bisa dikerjakan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan tentang materi, contoh soal maupun soal latihan ini, teman-teman bisa tanyakan ke saya. Gitu aja ya untuk materi di topik mengenai model pengantar klaim agregat. Semoga materinya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.